Di Jokam pun ada yang sudah tahu ilmu alat, nahwu, balaghah, bayan, ulumul hadis, Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kita akan membahas tentang komentar dari sahabat kita ya yang berada di Jokam. Alhamdulillah, selama kita mengonten ya, membuat beberapa video di mulai bulan kemarin ya, alhamdulillah itu juga banyak saudara-saudara Jokam kita yang melihat video saya atau yang melihat video-video mantan. Itu sebenarnya banyak dan ada. Bahkan ini ada yang berani berkomentar juga. Kami bersyukur bahwa saudara-saudara kita yang berada di Jokam itu tidak seperti buzzer-buzzer yang lain, yang mereka menggunakan kata-kata kotor untuk bertutur kata di dalam bersosial media ya. Biasanya itu di komentar-komentar Facebook itu menggunakan kata-kata yang kurang pantas itu. Meskipun ini agak lucu, tapi beliau berkomentar dengan nada yang sangat sopan, yaitu akan saya bacakan dari akun yang bernama Husnudzon YNS. Ini sekitar 2 hari yang lalu. Itu menanggapi video saya tentang yang saya menunjukkan bagaimana cara mengaji atau cara belajar di Jokam menggunakan metode mangkul versi Jokam ya. Nah, itu berkata seperti ini. Bang Anton, dirimu sepertinya orang pintar, tapi mungkin lahir baru saja. Lahir baru saja. Ya saya ya saya lahir nggak baru saja tuh. Masa baru saja lahir langsung kemudian bisa bicara, kan ya lucu gitu loh. Emang lucu saudara tua kita ini. Yang namanya dakwah itu harus sampai ke semua lapisan. Nah, Tayyib, untuk masalah ini saya setuju. Ini dakwah itu ya memang harus dari lapisan manapun ya. Yang namanya kita dakwah itu kan mengajak kepada kebaikan ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu ya kita berdakwah dari berbagai lapisan. Oke, untuk komentar yang ini saya setuju. Ada petani yang di desa-desa atau pelosok yang belum tentu bisa baca dan tulis. Ya memang ada. Kalau menurut komentar panjenengan itu ada orang yang di desa petani yang belum bisa baca tulis, itu ya memang ada. Di desa saya pun juga ada. Ya harus kita dakwah juga. Maksudnya ya kita dakwah untuk mengenal Allah ya, mengenal tauhid, mengenal nabinya gitu. Bukan untuk dakwah untuk mengikut kepada golongan kita. Terus lanjut, ada orang yang berpendidikan rendah tidak seperti kamu yang tinggi menjulang. Gini ya para saudara tua, kita itu tidak ada yang merasa itu yang berpendidikan tinggi, terus kemudian merasa paling pintar, terus kemudian merasa paling ngerti dalam Al-Quran dan hadis, itu tidak. Ayo kita mencoba mengajak untuk mengaji bareng-bareng, kita kaji bareng-bareng gitu loh. Kita ngobrol bareng-bareng secara enak gitu kan. Ya memang ada orang yang berpendidikan tinggi dan ada yang berpendidikan rendah, itu juga ada, tapi itu bukan tolak ukur kebenaran gitu. Di Jokam pun ada yang sudah tahu ilmu alat, nahwu, balaghah, bayan, ulumul hadis, Quran. Nah, kalau ini saya perlu tabayun, ini saya perlu tanya. Jika di Jokam ada yang ngerti nahwu, balaghah, bayan, ulumul hadis dan juga Quran, itu siapa? Coba panjenengan yang komentar di video saya itu tunjukkan siapa satu saja orang yang mengerti tentang nahwu, balaghah dan juga bayan ini tadi, orangnya siapa. Ya kalau bilang ada saja pun ya juga siapa saja, anak kecil pun juga bisa gitu loh.
Ya seperti hanya orang ngomong, wah itu kapal saya, itu kapal saya. Kalau ngomong saja, nggak ada buktinya kan gitu. Makanya ya jika ada tunjukkan gitu loh. Nanti setelah ditunjukkan gitu siapa orangnya ya akan kita ajak ngobrol gitu loh. Soalnya banyak ini penyimpangan makna Al-Quran dan hadis yang disimpangkan oleh Jokam ya, meskipun ini sengaja maupun tidak sengaja atau karena kejahilan saja. Jika tahu ilmu alat, insya Allah akan tahu. Insya Allah akan tahu bahwa kesalahan-kesalahan dalam memaknai Al-Quran dan juga hadis. Lanjut, maka kenapa di jamaah Jokam 1 atau 2 tahun bisa jadi mubaligh atau penyampai? Nah ini nanti akan saya buatkan video ya, mungkin besok atau besok lusa. Ini di Jokam bahwa orang yang ngaji 1 atau 2 tahun bisa jadi mubaligh. Nah ini kalau ada video anak kecil yang jadi mubaligh itu dulu saya melihatnya itu wah ini keren, ini bangga. Akan tetapi jika sesuatu hal diserahkan bukan pada ahlinya maka tunggulah kerusakannya. Ya, jenengan tahu kan hadis tersebut. Lah ini loh masalah din, masalah agama. Ini diserahkan oleh orang yang belajar agama 1 tahun 2 tahun mubaligh plentes. Ini bagaimana? Ini akal waras sudah bertentangan loh. Nanti akan saya buatkan kalau untuk yang ini ya videonya. Ada juga ulama 10-nya yang tahu ilmu alat tapi mereka tidak menyombongkan diri, kowar-kowar atau punya ilmu alat ini itu. Kalau untuk masalah ulama 10 saya kurang paham juga ya. Untuk hal-hal yang berada di pusat itu saya Allahu a'lam saya tidak tahu memang. Mungkin seperti para ustadz-ustadz khalil atau teman-teman yang menjadi orang pusat itu tahu ulama 10 itu seperti apa. Kalau saya ini tidak berani berkomentar karena saya tidak tahu keilmuannya ulama 10 itu seperti apa. Jika ada ya, ulama 10 yang tahu mengerti ilmu alat ya tinggal tunjukkan siapa saja namanya gitu saja. Nanti akan kita atau bisa menghubungi nomor saya ya. Nanti yang tertera di deskripsi bisa WA saya. Mungkin kita ngobrol biasa, kita sesama muslim kan. Untuk masalah menyombongkan diri tidak ada. Bahkan mantan-mantan ini tidak ada yang menyombongkan diri. Wah kami bisa ilmu alat, kami bisa nahwu sharaf, tidak ada. Tapi ilmu alat itu berguna untuk memahami Al-Quran dan hadis agar apa? Cara memaknainya itu tidak salah, tidak menyimpang, tidak terjadi syubhat seperti itu para pemirsa ya. Karena yang didakwahi sesuai kapasitasnya. Ada petani, nelayan, anak-anak kecil yang belum perlu ilmu alat. Tapi juga ada yang S1, S2, profesor lulusan sains atau agama. Nah ini masalahnya. Masalahnya ini, jika sesuatu diserahkan bukan pada ahlinya itu tadi loh. Ini masa belum paham ya? Ini masalah agama. Jika orang mengajak kepada sesuatu amalan yang dia belum paham tentang itu, Al-Quran dan hadis itu semuanya itu menggunakan bahasa Arab. Penulisnya ya, sama tahu nggak? Imam Bukhari ya, yang kita anggap kitab paling sahih nomor 2 setelah Al-Quran ya. Itu Imam Bukhari menulisnya itu beliau itu tahu bahasa Arab, beliau itu tahu balaghah, beliau itu tahu kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, beliau itu paham semua. Makanya ketika kita membaca Sahih Bukhari ya, jika kita tidak tahu bahasa Arab dan tidak tahu ilmu alat seperti yang dipahami Imam Bukhari, ya kita akan salah, kita akan menyimpang dari pemahaman apa yang ditulis oleh Imam Bukhari seperti itu loh. Masih belum paham ya? Yang kalau didakwai harus ada ilmu alatnya, ada semua, pada prinsipnya dakwahnya bisa disampaikan dan diterima. Nah, jika memang dakwahnya bisa disampaikan dan juga diterima, ya tunjukkan kepada publik, tunjukkan kepada kaum muslimin yang lain. Jangan berprinsip dakwah itu hanya kalian saja. Terus kemudian dakwahnya mengajak kepada golongan mereka bahwa Islam yang sah itu cuma golongan jenengan saja gitu loh. Ayo jika bisa diterima untuk semua kalangan, ya dakwahkan, tunjukkan gitu loh. Tunjukkan kepada publik itu, angkat ke permukaan ya kan. Tinggal gitu aja, enak. Mungkin kau belum bisa berpikir panjang dan belum pernah jadi penyampai dakwah di pelosok-pelosok desa yang berbeda-beda latar belakang pendidikannya.
Ya mungkin kalau jenengan sudah bisa berdakwah di pelosok-pelosok desa, ya saya belum pernah. Kalau saya pribadi ya, saya belum pernah berdakwah di pelosok-pelosok desa. Mungkin jika jenengan sudah pernah berdakwah di pelosok-pelosok desa, ya mana buktinya gitu loh. Atau jamaah Jokam itu yang berdakwah di pelosok desa, yang mengajak orang yang non muslim ya, terus mengajak untuk mengenal ke Islam, itu ya tunjukkan saja. Ke pelosok-pelosok desanya ya hanya kepada orang Jokam saja ya. Ya percuma tak bergun lah gitu. Ya, sama saja. Ke pelosok desanya kepada sama-sama Jokamnya. Coba orang yang itu non muslim ajak masuk ke dalam Islam, tunjukkan mengenal secara Islam, itu baru saya akui jempol. Tapi kalau ke pelosok-pelosok desanya itu sama Jokamnya ya ya nanti dulu. Nah, mungkin nasihat yang ingin saya sampaikan ya kepada para saudara tua kita, yaitu ya teruslah melihat atau menonton video-video mantan ya. Itu yang ingin saya nasihatkan. Ketika Anda semakin berani untuk menonton dan juga berani untuk berpikir, nanti akan menggunakan akal warasnya itu untuk berpikir kita, untuk semakin membantah ucapan-ucapan para mantan, itu Anda nanti akan selamat insya Allah. Allah akan menunjukkan jalannya untuk Anda untuk menemukan kebenaran Al-Quran dan hadis yang berjamaah yang sesuai tuntunan Allah dan Rasul. Nanti Anda akan menjumpainya. Jadi ini sudah apa ya? Sudah harus kita kasih apresiasi bahwa saudara tua kita ada yang berani melihat sosmednya mantan dan juga berani berkomentar, berani berspeak up, itu sudah suatu kemajuan ini. Teruskan ya wahai saudara tuaku. Nanti kita akan terus nanti berdiskusi ya secara ilmiah. Tayyib, mungkin cukup sekian di video kali ini ya. Kita tidak berpanjang-panjang di video kali ini. Mungkin jika ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk saudara tua kita yang masih berada di dalam dan belum berani untuk keluar dari tempurung ya. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.